Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 374 menunjukkanmu dunia baru. Kau konyol sekali. Seru Mu Kiki sambil menarik tangan Seng Xiao. Baiklah, aku akan menunggu sampai kau menjadi orang penting di Jianchuan sekali lagi, Xiao Xiao. Karena ketika itu terjadi, bahkan Old Seng tidak akan berani memprovokasinya dengan mudah. Akan mudah jika ada kakek, paman kedua, dan ayah. Tapi mengapa aku merasa seperti pekerja kerah putih dari latar belakang kelas pekerja? Menantu laki-laki yang tinggal serumah tidak boleh pilih-pilih. Seng Xiao tersenyum mendengar kata-kata Mu Kiki dan segera menggendongnya dan menuju kamar tidur mereka. Benar-benar tawaran yang bagus. Mu Kiki melingkarkan lengannya di leher pria itu dan tersenyum lebar pula. Tetap saja, ketika Seng Xiao menidurkannya, dia berbisik jahat di telinganya, "Aku ingin anak pertama kita saat kamu berusia 20 tahun. Tapi, aku tidak. Kami akan mendaftar di luar negeri dan kemudian kembali ke sini untuk menemui notaris. Apakah kamu harus terburu-buru?" Mu Kiki tidak dapat menahan diri untuk tidak melotot ke arah pria di atasnya. "Atau apakah putra mahkota yang agung takut aku akan melarikan diri? Dasar konyol." Seng Xiao menegurnya pelan sebelum mencondongkan tubuhnya untuk menciumnya. Kembali ke keluarga Seng, Dewan Direksi telah memberikan masa-masa sulit kepada kakak kedua selama Seng Xiao tidak ada. Beruntunglah dia cukup kompeten untuk menjaga struktur internal Huang Yao tetap stabil meskipun Seng Xiao tiba-tiba pergi, yang tentu saja membuat Lao Seng memandangnya dengan pandangan baru. Namun, kakak kedua kurang beruntung dibandingkan Seng Xiao karena Seng Xiao sama ambisiusnya dengan lelaki tua itu. Seng Xiao aktif memperluas pengaruh Huang Yao, sedangkan kakak kedua jauh lebih konservatif. Meskipun demikian, lelaki tua itu sangat senang karena Huang Yao mampu mempertahankan ketertiban mereka saat ini. Larut malam, kakak kedua masih melaporkan kepada lelaki tua itu di ruang kerjanya tentang pekerjaan yang telah dilakukannya selama 2 hari terakhir, yang membuat lelaki tua itu merenung. "Kau telah melakukannya dengan baik, kakak kedua. Meskipun kakak ke-8 telah tiada, kau tidak mengecewakanku. Aku hanya melakukan apa yang aku bisa, kakek." Sebenarnya, kakak kedua sendiri tidak menyangka bahwa ia bisa memanggul Huang Yao dalam waktu yang sesingkat itu. "Aku sudah menelepon untuk membawa kakak ketigamu pulang guna membantumu. Aku berencana untuk melatih kembali faksi baru sehingga kita tidak perlu lagi diancam oleh kakak ke-8. Lagi pula, wajar saja jika lelaki tua itu mendapat lebih banyak ide saat melihat sendiri kompetensi kakak kedua. Aku akan bekerja lebih keras lagi, kakek. Jika kau benar-benar mampu menyatukan semuanya, kau akan bangkit sebagai putra mahkota Huang Yao." "Kakek, itu gelar kakak ke-8. Aku, orang yang memperkuat Huang Yao akan menjadi pewarisnya. Mungkin aku tidak terlalu membutuhkan kakak ke-8. Tentu saja, itu adalah kata-kata murahan dari pihak lelaki tua itu yang belum tentu mencerminkan pikirannya. Begitu kakak kedua melakukan kesalahan, dia akan segera mengingat bagaimana Seng Xiao lebih baik, begitulah ketidakkonsistenan lelaki tua itu. Namun, tidak ada orang yang tidak menyukai sanjungan. Berkat kata-kata manis lelaki tua itu, kakak kedua tentu ingin melakukan yang lebih baik bahkan melampaui Seng Xiao saat itu. 2 hari lagi, seorang kenalan lama akan mengirim cucunya sebagai tamu. Bantu aku mengurusnya, dengan bibi tertuamu meninggalkan keluarga, ibumu harus kembali untuk mengawasi urusan keluarga. Dan itu sama saja dengan mempromosikan keluarga kakak kedua untuk sementara waktu menyatukan segala sesuatunya di Huang Yao. Jangan khawatir, kakek. Orang tua itu tidak akan pernah percaya bahwa Seng Xiao tidak akan terpengaruh, terutama dengan banyaknya barang yang dipindahkan di keluarga Seng. Dengan demikian, gelombang apa yang akan menggemparkan keluarga ketika Gu Ziling muncul? Sementara itu, para karyawan Su Holdings bersikap sangat berbeda di sekitar Jing Yun sejak acara reuninya. Orang-orang yang selalu mengganggunya dan mencuri pujiannya tidak lagi berani bersikap kurang ajar di sekitarnya, karena tidak seorang pun dari mereka yang mengira dia adalah tuan muda keluarga Su sebelumnya. Lebih disayangkan lagi, dia akan segera menikahi nyonya muda keluarga Seng. Jika tidak, para wanita di Su Holdings mungkin akan terangsang. Sekarang, sudah 3 hari sejak Su Yihong menyarankan untuk membawa Jing Yun ke pabrik keluarga. Jing Yun tahu betul bahwa 3 hari itu adalah periode di mana Su Yihong telah merencanakan segalanya. Malam harinya, saat Su Yihong pulang ke rumah dan mendapati Jing Yun sedang makan malam bersama keluarga, dia berkata kepada Jing Yun, "Besok kita akan mengunjungi pabrik. Aku sudah mengatur semuanya, bahkan paman tertua akan menemani kita. Maaf atas masalah ini, saudaraku." Jing Yun tetap tenang, karena dia telah menunggu saat ini selama beberapa hari sekarang. "Kita akan berangkat lebih awal besok." Setelah itu, Su Yihong naik ke atas untuk beristirahat, sementara Mama Su berkata pada Jing Yun, "Kakakmu sangat peduli padamu. Vener, berjanjilah padaku untuk selalu menghormati kakakmu." "Aku tahu, Bu," kata Jing Yun, lalu kembali menyantap makanannya sementara Mama Su menoleh ke Seng Minglan dan mulai berdiskusi tentang persiapan pernikahan.
Baru ketika Seng Minglan dan Jing Yun kembali ke kamar tidur mereka, dia bertanya kepadanya, apakah aman untuk pergi ke sana besok? Apakah kamu sudah menyiapkan jawabannya? Jing Yun menggelengkan kepalanya. Dia akan curiga jika aku membawa orang lain bersamaku. Tapi tidak ada yang tahu jebakan apa yang telah dipasangnya. Aku khawatir kau akan pergi sendirian. Jing Yun memeluk Seng Minglan saat itu dan membelai punggungnya. Percayalah padaku, Minglan. Setelah mengikuti Tuan Muda selama bertahun-tahun, aku menjadi kebal terhadap hal-hal seperti ini. Percayalah padaku. Karena tidak punya pilihan lain, Seng Minglan hanya bisa mengangguk. Kalau begitu, berhati-hatilah. Beritahu aku segera jika terjadi sesuatu. Jangan khawatir. Jing Yun tak henti-hentinya membelai punggungnya, berniat menenangkannya. Bagaimanapun juga, jika Su Yihong benar-benar bertindak, dia pasti akan membuatnya membayar. Keesokan paginya, kedua bersaudara itu turun bersama-sama dan sarapan bersama pasangan Su. Orang tua, terkadang aku merasa seperti sedang bermimpi, sungguh merupakan keberuntungan terbesarku untuk mendapatkan Fenger kembali. Bu, aku akan lebih sering menghabiskan waktu dengan kakak ketiga. Akan lebih baik jika adik perempuan kita bisa kembali ke negara ini. Benar. Gadis itu bahkan belum kembali untuk mengunjungi kakakmu. Jing Yun sebenarnya memiliki seorang kakak perempuan, tetapi saat itu dia sedang berada di luar negeri. Karena pasangan Su tidak menyebutkannya, Jing Yun memutuskan untuk tidak bertanya. Tak lama kemudian, kedua bersaudara itu meninggalkan rumah Su dan menaiki mobil yang telah disiapkan Su Yihong. Yifeng, hari ini aku akan menunjukkan kepadamu dunia baru. Jika Jing Yun tidak tahu sebelumnya bahwa Su Yihong siap menyakitinya, dia pasti akan benar-benar percaya bahwa kakak tertuanya cukup baik hati untuk mengizinkannya mengunjungi jantung bisnis keluarga Su. Saat kau resmi menjadi bagian dari keluarga, aku akan memindahkanmu ke departemen penting. Aku percaya pada kemampuanmu, dan dengan kau berbagi sebagian dari bisnis kami, aku akan merasa sangat lega. Jing Yun tersenyum tenang, tak membiarkan apapun menghalangi akting Su Yihong. Tidak akan lama lagi sampai mereka menampilkan pertunjukan bagus ini di panggung.